Untuk formasi instansi pemerintah daerah ini lebih banyak, yaitu 493.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai informasi-informasi penting seputar P3K tahun 2023. Dan pada akhir video juga saya akan menampilkan beberapa contoh soal yang kemungkinan akan keluar untuk P3K tahun 2023 ini. Berlaku untuk semua formasi teman-teman ya. Tapi sebelum itu buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian, dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, informasi kita yang pertama ini saya ambil dari Instagram resminya BKN teman-teman ya, yaitu mengenai PPPK yang jadi prioritas seleksi CASN tahun 2023. Nah, jadi total formasi yang rencananya akan ada di tahun 2023 ini untuk PPPK sebesar 543.593 formasi teman-teman. Dan sedangkan untuk CPNS ini sebesar 28.903 formasi. Lumayan jauh teman-teman ya. Dan kabarnya pernah saya bahas sebelumnya teman-teman, untuk yang PNS ini terbuka untuk kedinasan saja dan beberapa untuk yang pusat teman-teman. Sementara untuk formasi P3K ini terbuka lebih banyaknya untuk daerah teman-teman. Jadi total untuk formasi ASN tahun 2023 ini adalah 572.496 formasi. Kemudian dari total 543.593 formasi PPPK ini akan terbagi menjadi beberapa teman-teman, yaitu formasi instansi pemerintah daerah dan juga pusat. Untuk formasi instansi pemerintah daerah ini lebih banyak, yaitu 493.634 formasi. Sedangkan untuk formasi instansi pemerintah pusat hanya 49.959 formasi, tapi lumayan banyak teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman untuk kebutuhan PPPK pada seleksi CASN 2023 didominasi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan ya teman-teman ya. Sementara kebutuhan PNS dialokasikan untuk jabatan-jabatan fungsional atau keahlian lainnya sesuai kebutuhan instansi. Kemudian untuk mekanisme pengadaan ASN 2023 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan kelompok jabatan ASN, yakni jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Kebutuhan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan jumlah yang akan pensiun. Kemudian kebutuhan kelompok jabatan pelaksana atau administrasi selain disesuaikan dengan proyeksi pensiun juga menyesuaikan kebutuhan sumber daya manusia yang bisa digantikan dengan proses digitalisasi. Kemudian untuk masa perjanjian kerja PPPK berdasarkan PP 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK, masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Adapun perpanjangan hubungan perjanjian kerja bagi PPPK yang menduduki JPT utama dan JPT Madya tertentu paling lama 5 tahun. Lantas gimana kalau PPPK mengundurkan diri sebelum masa kontraknya habis? Itu pertanyaannya teman-teman ya, dijawab langsung. Jadi untuk P3K yang mengajukan permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja disetujui apabila yang pertama telah memenuhi masa perjanjian kerja paling kurang 90% dan telah memenuhi target kinerja paling kurang 90%. Itu teman-teman ya. Jadi kalau masih di bawah 90% maka akan ditolak pengajuan pengunduran dirinya teman-teman. Kemudian selama organisasi membutuhkan dan sepanjang kompetensi P3K diperlukan, maka kontrak kerja P3K dapat diperpanjang sampai dengan batas usia pensiun atau BUP. Terang PLT Kepala BKN Harayomo
Dwi Putranto dalam penandatanganan perjanjian kerja P3K formasi tahun 2022 di BKN hari Rabu pada tanggal 26 Juli kemarin teman-teman ya di Jakarta. Jadi untuk teman-teman jangan pesimis, tidak ada perekrutan lagi untuk teman-teman yang sudah lulus dan sudah ditempatkan selama kemampuan teman-teman dibutuhkan ya sampai usia pensiun nanti teman-teman. Oke teman-teman, terkait persiapan seleksi CASN tahun 2023 teman-teman ya yang akan datang ini. Jadi PKN tambahkan informasi jabatan di portal SSCASN. Jadi ada tombol baru teman-teman ya yang bisa teman-teman gunakan dan bisa difungsikan sebaik mungkin teman-teman ya nanti di CASN tahun 2023 ini. Nah, untuk persiapan seleksi CASN 2023, BKN tengah menyiapkan fitur tambahan dalam portal SSCASN, teman-teman. Apa saja itu, teman-teman? Berupa penambahan detail informasi formasi jabatan yang dibuka pada seleksi CASN tahun 2023. Jadi apa tombolnya? Informasi formasi jabatan yang dibutuhkan. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot ini apa saja sih jabatan yang ingin dibuka gitu teman-teman, karena sudah ada langsung di portal SSCASN teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau daftar nanti tahun 2023 sering-sering buka portal SSCASN karena sudah diusahakan untuk disediakan semua tombol informasi yang teman-teman butuhkan gitu ya. Menu informasi jabatan yang bisa dilamar akan memuat keterangan terperinci mulai dari uraian tugas, kemudian kelas jabatan, penghasilan yang diterima, sampai dengan jenjang jabatan. Teman-teman ya, banyak sekali fiturnya ya. Ada uraian tugasnya apa saja yang teman-teman nanti tugasnya, apakah teman-teman berkompeten untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Nah, kemudian ada kelas jabatannya juga. Kemudian penghasilan yang akan diterima. Jadi teman-teman bisa memperkirakan kalau misalkan teman-teman per bulan membutuhkan 2 juta misalkan ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Apakah teman-teman akan mendaftar formasi yang ABCD gitu. Misalkan antara 2 juta sampai 3 juta terbuka untuk formasi ABCD. Kemudian untuk yang mungkin di atas 3 juta terbuka untuk yang EFGH gitu teman-teman formasinya ya. Jadi teman-teman bisa memilih gitu teman-teman. Asik sekali ya. Nah, kemudian ada jenjang jabatannya. Jadi ada terlihat ya berapa jenjang jabatan yang bisa teman-teman nanti penuhi gitu teman-teman sesuai dengan kemampuan teman-teman nanti dan juga masa kerjanya. Hal ini lantaran untuk mengantisipasi peserta mengundurkan diri dengan alasan jabatan yang dilamar tidak sesuai atau penghasilan yang didapat tidak sesuai ekspektasi pelamar gitu teman-teman ya, supaya tidak ada lagi setelah lulus malah mau mengundurkan diri. Itu yang diantisipasi oleh BKN teman-teman ya. Terhitung selama pelaksanaan seleksi PPPK tahun 2022, BKN mencatat sebanyak 1.921 peserta seleksi mengundurkan diri dengan sejumlah alasan. Nah, itu ya teman-teman ya. Perbaikan yang diupayakan oleh BKN supaya teman-teman tidak ada lagi yang mengundurkan diri teman-teman ya. Karena lumayan teman-teman ya. Kalau 1.921 orang ini mengundurkan diri, sementara masih banyak teman-teman yang lain ini yang membutuhkan formasi tersebut gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman yang sudah lulus usahakan untuk ya melaksanakan tugas sebaik mungkin teman-teman, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Itu dia teman-teman dia beberapa informasi penting dari BKN Go ID Official. Teman-teman nanti bisa follow juga teman-teman ya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi pentingnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi informasi yang lain ya seputar CPNS versus P3K teman-teman. Nah, terkait dengan ASN yang akan dibuka bersamaan teman-teman ya, informasinya antara CPNS dan CPPPK. Jadi saya akan mengabarkan beberapa perbedaan terkait soal-soal yang akan keluar di seleksi ASN tahun 2023 ini ya. Jadi untuk PNS ada SKD ya, seleksi kompetensi dasar. Ada 3 bidang yang akan diseleksi. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan, kemudian tes intelijensia umum atau TIU, kemudian ada tes karakteristik pribadi. Nah, setelah teman-teman lolos yang 3 ini atau SKD ya, intinya yang 3 ini ada di seleksi kompetensi dasar ya. Kalau teman-teman lulus di sini baru teman-teman akan mengikuti seleksi kompetensi bidang teman-teman ya, sesuai dengan formasi teman-teman. Sedangkan untuk seleksi PPPK ini juga ada beberapa yang akan diujikan. Yang pertama adalah kompetensi teknis teman-teman ya. Ini berkaitan dengan formasi yang teman-teman ambil. Misalkan kalau teman-teman mengambil terkait guru, biasanya yang keluar adalah soal-soal terkait pedagogiknya teman-teman ya, bukan profesionalnya yang saya tahu. Kemudian yang kedua
Misalkan teman-teman ini mau melamar P3K Nakes, maka yang terkait dengan kesehatan yang akan keluar untuk kompetensi teknisnya. Sedangkan untuk yang teknis ini ada beberapa bagian teman-teman ya. Silahkan teman-teman nanti coba cek, ada banyak kisi-kisinya teman-teman ya terkait dengan formasi yang teman-teman ambil. Kemudian yang tes yang kedua adalah kompetensi manajerial digabung dengan sosial kultural teman-teman. Sedangkan yang terakhir adalah tes wawancara sejumlah 10 butir soal teman-teman ya. Nanti saya akan jelaskan lebih rincinya. Nah, untuk yang CPNS teman-teman ya, CPNS itu ada soal SKD dan juga SKB teman-teman ya, nanti kalau teman-teman sudah lulus SKD. Sedangkan untuk SKD ini ada 3 teman-teman ya, ada 3 yang akan diujikan yaitu TWK, tes wawasan kebangsaan. Ini adalah 30 soalnya teman-teman ya, total soalnya 30. Kemudian nilai paling tinggi itu 5 nilainya. Jadi teman-teman maksimal nilai teman-teman 150, sedangkan passing grade-nya hanya 65 teman-teman ya. Nah, kemudian untuk yang TIU atau tes intelijensia umum ini ada 35 soalnya teman-teman ya. Dan poin maksimal itu 5. Jadi totalnya nanti poin teman-teman 175 ya, tapi passing grade-nya itu ada di 80 teman-teman. Kemudian untuk yang TKP atau tes karakteristik pribadi ini paling banyak soalnya yaitu 45 soal. Dengan nilainya itu rentangnya 1 sampai 5 teman-teman ya. Jadi tidak ada yang bernilai salah untuk yang TKP ini. Sedangkan teman-teman bisa mendapatkan nilai maksimal berarti 225 teman-teman ya, 45 dikali 5. Kemudian untuk PG-nya ada di 166 teman-teman. Itu ya. Jadi teman-teman tidak boleh meremehkan PG ini juga teman-teman ya. Apalagi yang TKP banyak yang remehkan tapi banyak yang jatuh di sana teman-teman. Ini terkait dengan trik kita menjawab soal teman-teman ya. Nah, sedangkan bagaimana untuk yang PPPK? Nanti saya akan jelaskan lebih lengkap terkait P3K ini di contoh soalnya teman-teman ya. Jadi kita langsung saja ke contoh soalnya. Hai teman-teman, aku mau rekomendasikan e-book Siap Hadapi PPPK 2023-2024 edisi revisi. Buku ini berisi lebih dari 300 soal manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Di antaranya terdapat lebih dari 170 butir bocoran soal yang sudah dimodifikasi. Tentunya soal sudah dilengkapi kunci jawaban dan pembahasan. Buku ini dilengkapi trik menjawab soal cepat dan beberapa FR kompetensi teknis. Yuk segera diorder. Terima kasih. Oke teman-teman, saya jelaskan kembali ya terkait nilai ambang batas dan bobot untuk PPPK tahun 2023 teman-teman ya, yang kemungkinan akan mirip dengan tahun 2022 teman-teman. Nah, untuk seleksi kompetensinya ada beberapa teman-teman ya, ada 2 kali teman-teman ya. Yang pertama ini yang 3, kemudian yang seleksi kedua yang ini aja, wawancara aja. Nah, untuk yang pertama ini teman-teman akan dites mengenai kompetensi teknis, di mana ada 90 soal, ada yang 100 juga untuk yang guru. Kemudian ada manajerial, itu ada 25 soal, kemudian sosial kultural ada 20 soal. Dengan pilihan gandanya, kalau yang manajerial ini hanya A, B, C, D. Sedangkan untuk sosial kultural ada A, B, C, D, E teman-teman ya. Untuk teknis ada 5 pilihan ganda juga ya, A, B, C, D, E teman-teman. Nah, untuk waktunya yang 3 ini teman-teman kerjakan selama 120 menit teman-teman ya untuk umum. Sedangkan untuk penyandang disabilitas ini ada 150 menit teman-teman. Jadi kalau digabung teman-teman hanya memiliki waktu untuk satu soal itu sekitar 53 detik saja. Ya, tidak sampai 1 menit. Jadi jangan membuang-buang waktu. Kalau misalkan teman-teman tidak bisa, silahkan lompat dulu, nanti kalau ada sisa waktu baru teman-teman kembali gitu teman-teman ya. Nah, untuk nilai ambang batasnya manajerial dan sosial kultural ini digabung harus mencapai 130 poinnya teman-teman, dengan poin maksimal itu ada 200 karena digabung ya, manajerial 100, sosial kultural 100, jadi 200 maksimalnya. Sedangkan untuk tes yang wawancara ini ada 10 soal teman-teman dengan waktu 10 menit. Jadi satu soal itu waktunya 60 detik teman-teman ya. Seperti itu. Kita lanjut teman-teman. Untuk materi kompetensi manajerial ini ada beberapa berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Yang pertama terkait integritas, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ini saya singkat dengan yang bergaris tebal teman-teman ya. P, man, di, gerhana, berat.
Itu teman-teman ya singkatannya. Jadi teman-teman bisa coba diingat-ingat kembali yang mau tes di tahun 2023 ini. Kemudian yang kedua terkait dengan kerjasama. Jadi bagaimana teman-teman bisa bekerja sama antara rekan yang satu dengan rekan yang lain. Kemudian yang ketiga terkait komunikasi. Yang keempat terkait orientasi pada hasil. Jadi harus fokus pada hasil yang diinginkan teman-teman ya. Jangan sering terkecoh. Kemudian yang kelima pelayanan publik. Jadi bagaimana teman-teman melakukan pelayanan terhadap publik ataupun pelanggan. Kemudian yang keenam terkait dengan pengembangan diri dan orang lain. Jadi kalau ada kesempatan untuk pengembangan diri jangan ditolak teman-teman. Kemudian yang ketujuh mengelola perubahan. Kalau ada perubahan harus bisa beradaptasi. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Jadi harus bisa mengambil keputusan jika teman-teman diberikan tanggung jawab teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi kompetensi sosial kultural berdasarkan Permen Pan RB nomor 29 tahun 2021. Ini ada 4 teman-teman. Yang pertama terkait kepekaan terhadap perbedaan budaya. Kemudian yang kedua terkait kemampuan berhubungan sosial. Yang ketiga adalah kepekaan terhadap konflik dan yang terakhir adalah sikap empati teman-teman. Oke, kita lihat lagi terkait materi wawancara itu berdasarkan Permen Pan RB juga nomor 29 tahun 2021. Jadi tes wawancara dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Kalau integritas tadi sudah saya jelaskan teman-teman ya, ada 7 poinnya. Ini yang paling lengkap yang saya lihat teman-teman. Dan untuk moralitas ini terkait dengan sopan santun. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau adat sopan santun teman-teman ya. Nah kita langsung saja ke contoh soalnya. Oke teman-teman, kita mulai dengan soal yang pertama. Anda adalah salah satu anggota tim di perusahaan. Tim Anda diminta menangani sebuah proyek penting. Pada saat presentasi hasil kerjasama, Anda diminta mewakili ketua tim untuk menyampaikan rencana proyek tersebut disebabkan ketua tim mengalami kecelakaan ringan saat di perjalanan. Anda tidak pernah melakukan presentasi di depan umum sebelumnya. Anda juga merasa tidak percaya diri dan sedikit gugup. Tindakan Anda adalah A. Berterus terang bahwa saya belum pernah melakukan presentasi di depan umum sebelumnya. B. Menolak karena tidak ingin mempermalukan diri. C. Meminta agar saya diberikan tugas yang lain saja. Atau yang D. Menerimanya dan meminta waktu 5 menit untuk mempersiapkan diri. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan coba jawab bersama teman-teman ya. Intinya di mana sih teman-teman? Intinya adalah teman-teman diminta untuk melakukan presentasi. Ini ya, melakukan presentasi. Tapi masalahnya Anda tidak pernah melakukan presentasi di depan umum. Dan Anda merasa sedikit tidak percaya diri dan gugup teman-teman. Ini hanya bumbunya ya. Ini juga bumbunya, bumbu aja. Nah intinya di sini teman-teman ya, Anda tidak pernah melakukan presentasi sebelumnya. Itu intinya teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman kehabisan waktu mepet, teman-teman baca soal di akhirnya saja ya. Biasanya untuk soal ada di akhir-akhir kata kuncinya. Sedangkan untuk pilihan ganda itu biasanya ada di awal kata kuncinya teman-teman ya. Nah, karena Anda diminta untuk melakukan presentasi, ini adalah kesempatan untuk mengembangkan diri ya. Pengembangan diri dan orang lain. Ada poinnya yang ketujuh ya, pengembangan diri dan orang lain. Dan orang lain. Jadi kalau ada kesempatan untuk pengembangan diri, teman-teman harus apa? Terima teman-teman ya, tidak boleh ditolak, terima. Mana yang menerimanya? Kita lihat yang A. Berterus terang bahwa saya tidak pernah melakukan presentasi di depan umum. Ini berarti Anda ada indikasi mau menolak. Jangan dipilih teman-teman ya, poinnya pasti tidak maksimal. Kemudian yang B, menolak, apalagi yang ini langsung menolak, poinnya tidak akan maksimal ya. Bisa jadi ini poinnya 1. Kemudian yang C, meminta agar saya diberikan tugas yang lain saja, berarti menolak. Eliminasi. So jawabannya yang D ya, menerimanya teman-teman. Kemudian meminta waktu 5 menit untuk mempersiapkan diri. Ini poinnya yang paling tinggi, poin 4. Gitu teman-teman ya. Clear ya? Mudah kan teman-teman? Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Divisi Anda kedatangan karyawan baru. Ia belum diperkenalkan secara resmi oleh atasan. Anda selaku senior akan menyapanya terlebih dahulu. A. Tidak, junior harus mampu mengambil hati senior agar ia memiliki teman. B.
tentu saya akan menyapanya dan membantunya jika diperlukan. C. Tergantung keadaan, saya akan menyapanya jika ia ramah. Atau yang D, saya akan menghindar sebab pekerjaan lebih penting. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Ini ada karyawan baru. Intinya di mana? Di akhir ya. Anda ini senior, apakah Anda akan menyapanya terlebih dahulu? Biasanya junior akan malu-malu teman-teman ya. Tapi bagaimana kalau teman-teman ini adalah senior? Apakah teman-teman mau menyapa junior? Ya teman-teman ya, ini sikap apakah Anda ramah atau tidak teman-teman ya. Ramah ataukah Anda tidak? Terkait dengan apa? Komunikasi teman-teman ya, komunikasi. Apakah Anda mau berkomunikasi dengan rekan kerja Anda? A. Tidak, ini tidak memiliki poin yang tinggi. B. Tentu saya akan menyapanya dan membantunya jika diperlukan. Ini poinnya positif, bagus ya. C. Tergantung keadaan. Saya menyapanya jika ia ramah. Bagaimana kalau dia tidak menyapa Anda lebih dulu? Berarti Anda tidak akan menyapanya ya, jangan dipilih. Yang D, saya akan menghindar sebab pekerjaan lebih penting. Benar alasannya ya teman-teman ya, jangan terkecoh, alasannya betul. Tapi inti dari pertanyaannya, apakah Anda mau menyapa? Saya akan menghindar berarti Anda tidak menyapa. So ini bukan jawaban yang tepat, eliminasi. Jawaban yang tepat adalah yang B teman-teman, poinnya 4 gitu ya. Oke, clear ya, nomor 2 juga gampang. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 3. Suatu hari Anda sedang melakukan penyuluhan di desa terpencil. Jaringan internet sangat susah di desa tersebut. Di hari yang sama, pasangan Anda melakukan seminar secara online. Ia meminta Anda dan sangat berharap agar Anda ikut menyaksikan seminarnya. Sikap Anda bagaimana? A. Segera ke tempat yang tinggi agar memperoleh sinyal yang bagus dan izin meninggalkan tugas Anda sejenak. B. Fokus melaksanakan tugas Anda sebagai penyuluh kesehatan dan meminta pengertian pasangan Anda. C. Menyalakan handphone untuk menyaksikan seminar sambil melakukan penyuluhan. Atau yang D. Menunggu jam istirahat untuk dapat mengucapkan selamat pada pasangan Anda. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Kita lihat di sini. Di hari yang sama pasangan Anda melakukan seminar secara online. Dia berharap Anda menyaksikannya. Tapi di sini Anda sedang apa? Melakukan penyuluhan antara dua nih, penyuluhan ataukah ikut seminar online? Itu ya pertanyaannya ya, apakah yang ini atau yang ini yang teman-teman pilih. Ingat, pekerjaan harus diutamakan. Utamakan ya, fokus pada hasil yang ingin dicapai ya. Hasil yang ingin dicapai apa? Karena ini adalah pekerjaan, maka hasil yang ingin dicapai adalah terkait pekerjaan Anda. Jadi Anda harus mengutamakan terkait pekerjaan. A. Segera ke tempat tinggi. Ini berarti Anda mendahulukan masalah pribadi Anda ya, bukan pekerjaan, eliminasi. Kemudian yang B. Fokus melaksanakan tugas Anda. Sebagai penyuluh ini bagus ya. Melaksanakan tugas sebagai penyuluh dan meminta pengertian pasangan. Ini mungkin pasangannya akan sedikit kecewa, tapi ini tetap mementingkan pekerjaan. Kita keep dulu ya yang B ya. Kita lihat yang C, menyalakan handphone untuk menyaksikan seminar sambil melakukan penyuluhan. Ini terdengar seperti win-win solution teman-teman ya, tapi sebenarnya tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak teman-teman? Karena di sini kalau Anda sambil menyalakan handphone, Anda sambil kerja juga ya. Jadi ini Anda tidak akan maksimal, tidak maksimal. Karena Anda tidak maksimal bekerja, maka ini juga poinnya tidak maksimal. So yang C ini kita eliminasi ya, bukan win-win solution. Sedangkan yang D, menunggu jam istirahat untuk dapat mengucapkan selamat pada pasangan Anda. Di sini pasangan Anda akan merasa Anda memperhatikannya karena Anda mengucapkan selamat. Dan secara tersirat bahwa menyatakan Anda ini sudah bekerja. Anda sudah bekerja. Kenapa Anda sudah bekerja? Karena Anda menunggu jam istirahat, gitu ya. Jadi Anda saat bekerja ya bekerja, saat istirahat baru Anda menghubungi pasangan Anda, gitu ya. Jadi ini yang D poinnya bagus. Mana yang lebih bagus antara B dan D? Tentu yang D teman-teman ya, karena pasangan Anda tidak merasa keberatan, Anda juga tetap bekerja. Kalau yang B ini Anda tetap bekerja, tapi kemungkinan pasangan Anda akan sedikit kecewa ya, karena Anda hanya meminta pengertiannya saja untuk Anda bisa mengerjakan tugas. So yang memiliki poin 4 di sini yang D ya, poinnya 4. Kemudian yang B ini poinnya 3 teman-teman ya. Oke, kita next lagi.
Oke, kita next lagi ke soal yang nomor 4, teman-teman ya. Ini salah satu contoh soal sosial kultural, teman-teman ya. Karena pilihan gandanya ada 5. Dan teman-teman biasanya untuk sosial kultural ini poin paling tinggi ada di A atau ada di E. Kalau positif pernyataan di soal, maka jawabannya adalah yang A yang memiliki poin 5. Kalau pernyataannya negatif, maka yang memiliki poin paling tinggi adalah yang E, teman-teman ya. Oke. Itu ya kuncinya teman-teman ya. Kita lihat soalnya. Saat Anda sedang di kantor, seseorang tetangga datang mencari Anda untuk suatu keperluan penting. Anda segera izin untuk menemuinya tanpa mempedulikan apakah orang tersebut terpandang atau tidak. Intinya di kalimat terakhir teman-teman ya. Anda izin untuk menemuinya tanpa memandang, tanpa mempedulikan orang tersebut terpandang atau tidak ya. Ini berarti positif teman-teman ya, meskipun Anda sedang di kantor tapi karena ada orang yang mencari Anda karena keperluan penting teman-teman ya. Jadi Anda harus melihat setidaknya mendengar apa yang diinginkan teman-teman ya. So ini kalimat yang positif, jawabannya adalah yang A yang memiliki poin 5 ya. Yang B poin 4, C3, D2, E1 teman-teman. Seperti itu. Kita next lagi ke soal yang nomor 5. Seseorang teman datang meminjam uang. Ia mengaku tidak lagi memiliki uang untuk makan bersama keluarganya. Ia menjanjikan untuk mengembalikan uang Anda pada awal bulan depan saat ia gajian. Akan tetapi Anda hanya memiliki sedikit uang untuk bertahan hingga bulan ini berakhir. Tindakan Anda apa? A. Memintanya untuk meminjam pada teman yang lain. B. Membagi 2 uang saya dan lebih berhemat. C. Memberikan uang saya padanya. Atau yang D. Meminta ia ikut bekerja paruh waktu bersama saya. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, teman-teman untuk yang ini adalah soal nomor terakhir. Silakan teman-teman bantu saya untuk menjawab soal ini. Apakah jawabannya A, B, C, atau D di kolom komentar. Oke teman-teman, jangan lupa komentar ya, supaya video-video ini sampai ke teman-teman kita yang lain dan makin banyak membantu yang lain teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. See you next time and bye-bye. Oke teman-teman, itu saja video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.